Inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, kita akan langsung memantau pergerakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia saat pasar merespons kabar kucuran dana 200 triliun rupiah dari Menteri Keuangan ke bank-bank milik negara dan juga bagaimana pergerakan saham-saham perbankan saat ini. Kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah. Ardan, di hari terakhir perdagangan di pekan ini, bagaimana kondisi perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan juga boleh dilaporkan kondisi harga saham-saham perbankan khususnya Himbara? Ya Leo, selamat pagi. Indeks harga saham gabungan hari ini dibuka menguat di zona hijau, tadi dibuka di level psikologisnya ini 7.819. Setelah sebelumnya memang di hari kemarin ini IHSG ditutup di zona hijau juga, berada di level psikologis 7.747, di mana memang untuk sektor keuangan ataupun juga perbankan ini masih menjadi faktor utama penguatan IHSG di hari kemarin. Dan saat ini kami akan coba tunjukkan kepada Anda Leo dan juga pemirsa bagaimana pergerakan IHSG saat ini, di mana setelah 60 menit perdagangan berlangsung setelah dibuka pukul 9 tadi, IHSG saat ini bergerak di level psikologisnya 7.832 dengan penguatan sekitar 85 basis poin atau setara dengan 1,09%, dan di mana hingga saat ini nilai transaksi yang sudah terjadi itu sudah sebanyak sekitar 5,5 triliun rupiah. Dan memang hingga saat ini ada sekitar 392 emiten saham yang menguat, kemudian ada 203 emiten saham yang melemah, dan ada sekitar 200 saham yang stagnan. Dan sebelumnya memang analis pasar saham Hans Kui ini mengatakan bahwa ia memprediksi untuk hari ini pergerakan IHSG akan cenderung sideways, namun cenderung kepada penguatan, karena memang di 2 hari sebelumnya IHSG ini bergerak cenderung kuat begitu signifikan, dan diprediksi hari ini akan tetap menguat meskipun masih akan terjadi sideways begitu. Dan memang sejumlah sentimen ini masih akan mempengaruhi dari pergerakan IHSG hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan kebijakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang akan mengucurkan ataupun menyuntikkan dana sekitar 200 triliun rupiah dari saldo anggaran lebih kepada sejumlah bank himbara. Totalnya ada 6 bank himbara. Namun meskipun direspon secara positif menurut Hans Kui oleh pasar, namun diminta kepada pemerintah agar bisa melakukan pengawasan lebih ketat agar proses likuiditas ataupun juga kredit yang akan dilakukan oleh sejumlah perbankan ini bisa difokuskan kepada efek yang jangka pendek agar bisa langsung mendapatkan pengaruh dalam perekonomian. Dan untuk rentang supportnya ini diprediksi akan bergerak di angka 7.700 sampai 7.761. Kemudian di rentang resistensinya diprediksi akan bergerak di angka 7.819 sampai 7.900 untuk resistensinya. Dan karena akan ada penyuntikan dana yang hari ini akan dilakukan oleh Menteri Keuangan, kami juga akan melaporkan bagaimana pergerakan dari sejumlah emiten keuangan yang bergerak hingga saat ini. Yang pertama adalah emiten BBRI. Saat ini sudah menguat sekitar 1,72%, kemudian emiten BRIS menguat 1,50%. Kemudian juga saham BBCA ini menguat 0,64%. Kemudian untuk emiten BMRI menguat 0,45%. Namun untuk emiten BBNI saat ini angkanya sedang melemah di 0,23%. Memang Hans Kui ini mengatakan meskipun direspon secara positif oleh masyarakat, namun sejumlah pelaku pasar juga masih menanti bagaimana efek secara langsung yang akan diberikan dari kebijakan suntikan dana 200 triliun rupiah ini kepada sektor perekonomian. Kemudian selain daripada itu juga untuk nilai tukar rupiah yang saat ini terjadi, diprediksi dari analis yakni Vice President Monex Investindo Futures Ariston Chandra mengatakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diprediksi masih akan berkonsolidasi di angka 16.500. Hal ini meskipun kebijakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tadi akan direspon positif, namun sejumlah pelaku pasar ini masih menantikan bagaimana kebijakan ini akan berdampak langsung kepada perekonomian. Kemudian untuk sektor global, diantaranya ekspektasi dari pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed yang akan dilakukan
di minggu depan ini akan memangkas sekitar 25 basis poin, dirasa masih akan memperkuat nilai tukar rupiah yang akan berlangsung dari beberapa waktu ke depan. Kemudian juga dari sektor ataupun juga faktor ketenaga kerjaan ini diprediksi yang masih menurun, diprediksi juga akan memperkuat nilai tukar rupiah. Leo. Baik, kita akan pantau terus perkembangan bursa seperti apa. Ardan Anugrah melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.